Salam sejahtera, untuk sahabat beradab di jalan, semuanya. Salam, dan bahagia. Kali ini, saya sengaja berjalan kaki dari hotel ke Taman Wilhelmina atau Taman Sari, di Pangkal Pinang. Berjalan kaki sejauh sekitar 1,6 km, berarti 3,2 km pergi pulang. Sengaja berjalan kaki, agar badan tetap sehat. Jika kita mengetik Taman Wilhelmina di Google Maps, kita akan menemukan beberapa lokasi di Indonesia. Misalnya, Taman Wilhelmina di Malang, Jawa Timur, Taman Wilhelmina di Cimahi, Jawa Barat, dan Taman Wilhelmina di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sebenarnya di Jakarta, pernah juga ada Taman Wilhelmina. Taman Wilhelmina di Jakarta, atau dulu Batavia, terletak di depan Gereja Katedral Jakarta. Konon, Taman Wilhelmina di Batavia ini menjadi taman modern terbesar di Asia kala itu. Kini Taman Wilhelmina yang dibangun pada tahun 1834 itu menjadi lokasi Masjid Istiqlal. Taman Wilhelmina juga pernah terdapat di Kota Tegal dan Kota Bogor. Di beberapa kota Indonesia, pernah terdapat Taman Wilhelmina, karena dulu ketika masih bernama Hindia Belanda, dijajah oleh Kerajaan Belanda, pernah dipimpin oleh seorang ratu bernama Wilhelmina. Ratu Wilhelmina berkuasa pada tahun 1890 sampai dengan tahun 1948. Wilhelmina termasuk ratu kerajaan Belanda yang berkuasa cukup lama, memimpin kerajaan lebih dari 50 tahun lamanya. Oleh karena itulah, beberapa kota di Hindia Belanda waktu itu dibangun taman kota yang diberi nama Wilhelmina. Salah satu taman kota yang diberi nama Taman Wilhelmina berada di Pangkal Pinang. Saat ini, saya berjalan kaki menuju Taman Wilhelmina yang berada di samping rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang. Rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang dulu adalah tempat tinggal residen Bangka. Sebelum di Pangkal Pinang, ibu kota keresidenan Bangka berada di Montok. Sejak tahun 1931, ibu kota keresidenan Bangka pindah ke Pangkal Pinang, dan tempat tinggal residen ada di sini. Sebelum sampai di Taman Wilhelmina, ketika berjalan di sepanjang Jalan Sudirman, saya melewati Hotel Swiss Bell Pangkal Pinang. Menariknya, di depan hotel terdapat bangunan rumah tua, dan di sampingnya terdapatlah terase bistro dengan bangunan ala Eropa dan warna hijau Tosca. Masih di Jalan Sudirman, di Pangkal Pinang, berjalan ke arah utara. Dan diusahakan selalu berjalan kaki di trotoar. Walaupun di beberapa tempat, pejalan kaki yang menggunakan trotoar cukup terganggu, karena ada bangunan yang tidak ramah pejalan kaki. Terdapat pot bunga yang justru diletakkan di atas trotoar, dan sebagian menutup akses trotoar. Sehingga pejalan kaki terpaksa masuk ke badan jalan aspal. Pejalan kaki masuk ke badan jalan aspal, cukup mengandung resiko, karena bisa mengganggu pengendara jalan lainnya. Di sebelah timur alun-alun Taman Merdeka, terdapat masjid dengan arsitektur yang unik. Ya, inilah Masjid Agung Kubah Timah, Pangkal Pinang. Sesuai namanya, bangunan masjid ini berbentuk seperti kubah besar yang diletakkan di atas permukaan tanah. Masih di sekitar alun-alun Taman Merdeka, di samping timur rumah dinas Wali Kota, atau sebelah utara alun-alun, terdapat monumen titik 0 km Pangkal Pinang. Nah, lokasi Taman Wilhelmina atau Taman Sari di Pangkal Pinang, berada di dekat titik 0 km ini. Tepatnya di sebelah barat rumah dinas Wali Kota, atau di sebelah utara alun-alun. Dari banyak taman di kota-kota di Indonesia, yang dahulu bernama Wilhelmina, di kota Pangkal Pinang masih dikenal dengan sebutan Taman Wilhelmina atau Wilhelmina Park. Walaupun sudah pernah diganti dengan nama Taman Sari, namun nama Ratu Belanda itu masih melekat. Di Taman Wilhelmina terdapat pohon-pohon yang nampak sudah tua, bisa dilihat dari batang pohonnya yang sangat besar. Besarnya pohon inilah, yang menyebabkan taman ini semakin sejuk dan asri.
Jika berkunjung ke tempat ini, terasa sangat nyaman, sehingga taman ini menjadi tempat yang nyaman untuk bermain dan berkumpul. Namun demikian usia pohon yang tua ini, perlu menjadikan perhatian, karena beberapa dahannya sudah lapuk, dan bisa membahayakan jika terjadi angin kencang, atau hujan deras. Taman Wilhelmina ini, menurut sejarawan Pangkal Pinang, yaitu Ahmad Elfian, menjelaskan bahwa taman ini dirancang oleh Van Ben Benzenhorn. Taman dibangun sejak 3 September 1913, ketika ibu kota Karesidenan Bangka dipindahkan dari Muntok ke Pangkal Pinang. Kawasan ini dahulu merupakan fasilitas pendukung dari rumah residen, yang berfungsi sebagai taman, konservasi tanaman, tempat berolahraga ringan, dan tempat berangin-angin atau dalam istilah Belanda, Zichonspannen. Setelah Indonesia merdeka, taman ini kemudian disebut dengan Taman Sari. Namun kini, ada papan nama Wilhelmina Park, di sisi barat dekat alun-alun Merdeka. Di taman ini terdapat 8 prasasti yang dapat dijadikan media untuk belajar sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa Indonesia. Namun sayang, prasasti sudah tidak dapat dibaca dengan jelas, karena tulisannya sudah buram. Sebagaimana kita ketahui, pada awal kemerdekaan Indonesia, Pulau Bangka menjadi lokasi pengasingan pemimpin bangsa Indonesia, yaitu Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, R.S. Suryadharma, Kepala Staf Angkatan Udara, Mr. Asaat, Ketua KNIP, dan Mr. A.G. Pringgodigdo, Sekretaris Negara. Mereka ini diasingkan di Bangka pada tanggal 22 Desember 1948. Bung Karno, sebelum berangkat ke Yogyakarta, diungsikan ke Pangkal Pinang. Sebelum ke Yogyakarta, Bung Karno berpamitan dengan masyarakat, di depan Masjid Al-Muhajirin, Kota Pangkal Pinang. Di hadapan masyarakat Bangka, di tempat itu, Bung Karno menyampaikan pidato dan kalimat yang mengesankan yakni, dari Pangkal Pinang, pangkal kemenangan bagi perjuangan. 8, 2, 3, 4, 3. Di taman ini, terdapat 2 lokasi untuk ajang masyarakat berkreasi. Terutama remaja dan pemuda, dapat menggunakan tempat ini untuk latihan teater, atau pertunjukan seni lainnya. Ketika sedang tidak digunakan untuk pertunjukan, atau latihan, tempat ini bisa juga untuk tempat santai, karena di lokasi ini sejuk, dan nyaman suasananya. Namun demikian, sayang masih ada sebagian pengunjung yang tidak tertib membuang sampah. Masih ada sisa sampah yang ditinggal begitu saja, tidak dibuang pada tempatnya. Padahal tempat sampah sudah disediakan. Bagaimana pendapat kalian? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang suka, silahkan klik gambar jempol. Dan bagi yang tidak suka, juga boleh klik gambar jempol. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor 1.